bagiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi Bapak Ibu, para siswa yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dan saya percaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan sukacita untuk kita semua. Pagi ini kita bersama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk perjumpaan yang kami boleh lakukan pada saat ini. Karena perjumpaan ini menjadi sebuah bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami diberi kesehatan, dipelihara oleh Tuhan dan boleh berjumpa bersama. Dan kami pun bersyukur untuk kesempatan boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama merenungkan sebuah tema, yakni kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Dan nats Alkitab terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh tertulis demikian. Kasih itu sabar, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan tema dan nats kita pada hari ini, saya menemukan sebuah quotes yang menarik tentang kesabaran. Quotes itu berkata begini, sabar dalam menjalani hidup, sabar dalam menyelesaikan masalah, merupakan langkah pendewasaan diri. Sabar dalam menjalani hidup, sabar dalam menyelesaikan masalah merupakan langkah pendewasaan diri. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, saya percaya kita semua bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh quotes ini, yakni agar kita sabar. Karena ketika kita sabar, maka kita akan mengubah segala sesuatu dalam hidup ini, termasuk kesulitan, dijadikan sebagai langkah proses untuk pendewasaan diri. Tetapi ketika seorang tidak sabar, maka dia akan menyesali, mengeluh dengan semua kesulitan, dan tidak akan menjadikan itu sebagai proses pendewasaan diri. Nah, untuk alasan yang berbeda, Tuhan pun memberikan nasihat yang sama. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai ketujuh yang sudah kita baca, di sana Rasul Paulus berkata, kasih itu sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Bapak dan para siswa, dalam bahasa Yunani, kata sabar yang digunakan pada ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh, ini punya pengertian yang berbeda. Di dalam ayat yang keempat, kata sabar itu digunakan sebuah kata, yakni makrotumeo, yang berarti perlu waktu yang panjang sebelum marah, atau merupakan lawan dari cepat marah. Atau mungkin kalau kita parafrasekan dikatakan bahwa orang yang sabar adalah orang yang berpikir, mempertimbangkan segala sesuatu, dan sehingga dia tidak cepat marah. Nah, pada ayat yang ketujuh, kata sabar yang digunakan di sana adalah kata sabar yang dari kata hupomone, yang merujuk pada ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Jadi orang yang sabar, dia bukan hanya sekedar tidak akan cepat marah, tetapi orang yang sabar juga mampu bertahan tabah di tengah kesulitan. Nah, yang menarik adalah dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan kasih itu sabar. Ya, berarti kalau hati kita dipenuhi dengan kasih, maka pertama-tama kita tidak akan cepat marah kepada orang lain. Kita akan sabar kepada orang lain. Tetapi pada saat yang sama, karena kasih itu sabar, berarti kita pun juga sabar
dalam keadaan apapun. Termasuk ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita belajar untuk bersabar. Artinya kasih itu berarti sabar tanpa menjadi lemah di tengah keadaan sesulit apapun. Nah, tentu menjadi pertanyaan adalah kenapa kita harus menjadi pribadi yang sabar? Apa alasannya? Saya menemukan ada 3 alasan kenapa kita harus menjadi pribadi yang sabar. Alasan yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang sabar. Dalam Mazmur 103 yang ke-8, di sana pemazmur berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sekaligus juga panjang sabar. Jadi Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Nah, karena Dia Allah yang panjang sabar, maka kita menerima karunia keselamatan, menerima pengampunan ketika kita berbuat kesalahan. Karena Allah kita Allah yang panjang sabar, maka Dia mendengar doa kita. Bahkan ketika isi doa kita hanya berbicara tentang diri kita, bukan tentang Tuhan. Karena Allah panjang sabar, maka Dia bersedia untuk membimbing kita. Bahkan ketika kita berulang kali mengecewakan Dia, mengeraskan hati, menolak pimpinannya. Jadi saudara, Allah kita adalah Allah yang sabar. Nah, sebagai orang-orang yang telah merasakan kesabaran Allah, maka tentunya kita harus bersyukur. Tetapi di sisi lain kita pun harus menjadi sabar sama seperti Allah. Supaya apa? Orang yang melihat kehidupan kita, mereka melihat juga sosok Allah yang sabar yang terpancar dari kehidupan kita. Dan tentunya pada akhirnya mereka akan memuliakan Tuhan bersama dengan kita. Nah, apakah hal itu mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena alasan yang kedua, kesabaran adalah buah Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22-23, ketika Paulus berkata, berilah dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu akan menghasilkan buah Roh. Paulus di sana menyebutkan kesabaran sebagai salah satu buah Roh. Artinya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membimbing, memampukan kita menjadi pribadi yang sabar. Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami segala sesuatu, melihat segala sesuatu, berpikir sebelum kita dikuasai oleh amarah kita. Jadi kalau Roh Kudus membimbing kita, maka ketika kita disakiti, kita akan dimampukan untuk mempertimbangkan, untuk merenungkan, untuk berpikir sebelum meluapkan emosi kita. Dan akhirnya kita menemukan bahwa oke, dia berbuat salah, aku pun tidak luput dari kesalahan. Oke, dia mungkin berbuat kesalahan, tapi bukankah dia punya niat baik, dan lain sebagainya. Dan pemahaman itu menolong kita untuk lebih panjang sabar dan tidak mudah meluapkan emosi kita. Roh Kudus juga menolong kita untuk melihat cara Allah memproses hidup kita. Dalam setiap kesulitan, dalam setiap pergumulan. Bahkan memampukan kita untuk melihat kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa tetap tabah di tengah penderitaan. Jadi kalau kita berkata saya dipimpin Roh Kudus, saya dipenuhi Roh Kudus ada dalam hidup saya, maka seharusnya kita menjadi pribadi yang sabar. Dan alasan yang ketiga, karena kesabaran menjauhkan kita dari dosa. Saudara, ketika orang mudah sekali dikuasai emosi, maka dia akan mudah berbuat kesalahan. Sebagai sebuah contoh, ada sebuah cerita yang pernah saya baca demikian. Suatu kali ada seorang bapak, ayah, pria, dia punya sebuah mobil baru. Mobil yang dia idam-idamkan bertahun-tahun lamanya. Mobil yang dia beli dengan jerih lelah, dia rela menabung
demi mendapatkan mobil impiannya itu. Sehingga setiap hari dia mencuci mobil itu supaya mobil itu tampak bersih, dan dia mencucinya dengan hati-hati agar mobil itu tidak lecet, agar catnya dalam kondisi yang baik. Nah, suatu hari ketika dia sedang mencuci, tiba-tiba ada sebuah telepon. Dia harus mengangkat telepon itu sehingga dia masuk ke rumah. Dia tidak melihat anaknya yang masih kecil, balita, berjalan mendekati mobil ayahnya, melihat sebuah spons yang terletak di dekat mobil itu, mengambilnya lalu kemudian menggosok-gosok bodi mobil itu. Saudara sekalian, anak ini melakukan itu karena dia ingin membantu ayahnya. Dia mengasihi ayahnya. Dia kemudian pindah dari bagian satu ke bagian yang lain. Dia melakukan dengan tersenyum tanpa menyadari bahwa ada kerikil yang menempel pada spons itu yang menyebabkan luka pada bodi mobil itu. Nah, saudara, ketika sang ayah selesai menerima telepon, dia keluar, betapa terkejutnya dia melihat mobil kesayangannya tampaknya sekarang sudah kacau balau. Luka pada bagian bodi itu di sana sini. Dan dia melihat anaknya memegang sebuah spons, berdiri sambil tersenyum. Saudara, bayangkan mobil baru, mobil impian dibeli dengan penuh perjuangan. Ayah itu murka begitu luar biasa. Dia kemudian mengambil tongkat. Dia panggil anaknya. Anaknya lari kepada sang ayah dengan harapan, ayahnya akan memuji dia. Dan betapa terkejutnya dia ketika ayahnya memukul tangan anak itu berulang-ulang kali. Tidak peduli anaknya menangis, dia memukul tangan anak itu berulang-ulang kali. Untuk memuaskan rasa amarahnya. Sampai akhirnya dia dihentikan oleh istrinya, ibu dari anak itu. Saudara sekalian, ketika dia berhenti, anak itu menangis. Tangannya kesakitan, berdarah merah. Dan saudara, apa yang dirasakan sang ayah? Menyesal. Menyesal karena dia membiarkan dirinya dikuasai emosi. Menyesal karena emosi membuat dia gelap mata. Menyesal karena dia gelap mata, akhirnya dia memukul tangan anaknya. Seakan-akan anaknya, mobilnya itu lebih berharga daripada anaknya. Saudara, banyak kali kita seperti ayah itu. Kita dikuasai emosi. Kita mengucapkan kata-kata yang kasar, yang menyakiti hati orang. Dan ketika kita mengucapkan, melakukan sesuatu yang kita sesali, kemudian semua sudah terlambat. Karena itu, saudara, pengkhotbah mengingatkan kita bahwa kesabaran itu menjauhkan kita dari dosa. Menjaga kita dari perbuatan-perbuatan salah yang kita akan sesali di kemudian hari. Karena itu, bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita lakukan, siapapun yang menyakiti kita, Tuhan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama tentunya kita harus memohon hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa memahami segala sesuatu dari berbagai perspektif. Supaya kita bisa memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa memahami proses Tuhan di balik setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita memahami, maka kita akan bereaksi dengan lebih baik. Yang kedua, tentunya kita harus belajar untuk berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum berbicara. Apakah ketika saya melakukan ini sesuatu yang baik, yang benar? Apakah ketika saya mengucapkan ini sesuatu yang baik, yang benar? Apakah kata-kata ini akan menjadi berkat atau justru batu sandungan? Apakah kalimat-kalimat yang kasar menghancurkan orang atau justru membangun hidup mereka? Belajar untuk berpikir sebelum bertindak atau berbicara. Dan yang ketiga, mari kita belajar untuk menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita
memberi kita kesabaran, memberi kita kekuatan, memberi kita ketabahan, memampukan kita untuk menjadi pribadi yang sabar, yang mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang sabar, dan melakukannya sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan, ampuni kami apabila kami sering dikuasai emosi, tidak mampu menjaga ucapan dan perbuatan kami. Ajar kami, ampuni kami apabila kami sering tidak sabar menanggung penderitaan, sehingga kami mudah berubah setia dan meninggalkan Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan bersama saat ini mengingatkan kami, meneguhkan iman kami, mendorong kami untuk selalu menjadi pribadi yang sabar di dalam Tuhan. Berkati keluarga kami, mampukan kami menjadi pribadi yang sabar di tengah keluarga, mampukan kami menjadi pribadi yang sabar di tengah lingkungan sosial kami, mampukan kami menjadi pribadi yang sabar dimanapun kami berada. Bimbing kami ya Bapa, tuntun kami. Berkati para siswa, beri sehat, beri semangat, beri hikmat bijaksana, melangkah bersama dengan Tuhan. Berkati Bapak Ibu Guru, Tuhan jaga lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita dalam hati Bapak Ibu Guru, staf karyawan Sekolah Krista Mitra. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami, berkenan Kau yang terus berkasih karunia, memimpin dan menolong bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Baik, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Kasih Tuhan mengiringi kehidupan kita. Amin.